Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya berkat Allah menaungimu. Roh Kudus senantiasa menguatkan, meneguhkan saudara dalam menjalankan tugas tanggung jawab ini sampai akhir masa jabatan. Amin. Silakan menghadap kembali ya Pak. Dosen, pegawai, dan adik-adik mahasiswa semua. Karena peran dari semua teman-teman dosen, maka ya ada peningkatan-peningkatan yang kita alami. Baik dalam aspek manajemen, dalam aspek SDM, aspek tridharma, aspek kerjasama dan aktivitas mahasiswa. Ya kita cukup mengalami perkembangan, dan semua itu karena dukungan dari teman-teman dosen, seluruh sivitas akademika di Universitas Trubana. Kita juga bersyukur karena ya saya secara pribadi dan keluarga, dan saya kira kita semua bersyukur karena di periode yang baru kita lewati kita banyak mendapat dukungan juga dari berbagai pihak, ya. Kita banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga ya rasanya sarana prasarana infrastruktur pendukung untuk kampus ini juga rasanya di masa kepemimpinan ini ya ada banyak sekali yang ikut memberikan perhatian, bahkan sampai dengan H-1 untuk akhir periode 2016-2020 kami masih berkesempatan lagi untuk mendapatkan hibah dari pemerintah pusat melalui Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ya ada nilai dukungan sekitar 1 miliar ya, sekitar 1 miliar untuk Universitas Trubana Kalamahi, dan peruntukannya sesuai dengan usulan kami beberapa waktu yang lalu untuk melengkapi ruang kelas dan beberapa peralatan-peralatan pendukung untuk kepentingan proses belajar mengajar. Ya, saya kira itu karena itu dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih. Saya kira terima kasih juga teman-teman wartawan ya, teman-teman media cetak, teman-teman media online, teman-teman radio yang telah juga membantu kami, bermitra dengan kami banyak hal yang karena teman-teman membantu yang karena dukung dari teman-teman lewat publikasi-publikasi, maka itu cukup menolong citra lembaga ini semakin menjadi lebih baik, dan tingkat kepercayaan publik terhadap kami, terhadap Universitas Trubana Kalamahi juga baik, dan itu karena peran dari teman-teman media. Saya kira saya perlu menyampaikan terima kasih kepada teman-teman. Kakak, yang berikut adalah kemarin kan kampus bisa berprestasi di urutan terbaik ketiga begitu, kampus swasta di ITB, kemudian ketujuh urutan 7 kampus di ITB. Ini di periode kemarin ya di periode kemarin ini kira-kira apa yang kakak benahi sampai bisa kampus melonjak prestasinya sampai begitu? Ya, saya kira ya ini peran dari semua kita, ya peran dari semua kita, bahwa tidak karena rektor ya, tidak karena rektor, tetapi karena kontribusi yang baik dari semua teman-teman dosen, maka kita mengalami perkembangan yang baik. Dan karena itu ya saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman, tetapi mungkin di kesempatan tahun ini dan periode ini kita akan lebih memberikan perhatian ya, lebih memberikan perhatian kepada sektor-sektor yang atau aspek-aspek yang aspek-aspek utama yang berpengaruh terhadap terhadap pemeringkatan itu juga ya, sehingga mungkin nanti kami akan memberikan perhatian karena terkait dengan prestasi itu dia ada pada urusan riset, pengabdian, dan publikasi. Dan karena itu aktivitas dari semua dosen akan kita kita akan dorong dengan menciptakan iklim bekerja yang baik untuk semua harus bisa berkontribusi. Bukan saja kerja seseorang, bukan saja kerja dari unit tertentu, tetapi semua harus ikut berkontribusi. Dosen ke depan
kita minta untuk ya sekiranya setiap tahun setiap dosen harus punya penelitian, setiap dosen harus punya pengabdian, lalu ikut juga berkontribusi aktif dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, menjadi pembicara pada forum-forum ilmiah. Mungkin bisa kita ciptakan forum sendiri, atau mungkin kita juga bisa berpartisipasi di forum yang lain. Dan kita juga tuntut untuk ya minimal setiap dosen harus punya opini di setiap semester, ya, harus punya opini. Ya hal-hal yang karya tulis ya, itu karya ilmiah, tetapi juga ikut berkontribusi aktif melalui pemikiran-pemikiran di media. Dan karena itu saya kira semua media akan kita ajak bekerjasama untuk apapun aktivitas teman-teman bisa dipublikasi melalui. Dan kita akan ikat itu atau kita akan atur itu di dalam dalam yang akan kita atur itu termasuk ya aktivitas seperti itu. Tapi kita akan penilaian kinerja, ya, di penilaian kinerja itu akan kita perhatikan betul, sehingga ketika urusan kenaikan pangkat DP3 dan lain sebagainya, penilaian di situ yang menentukan. Ya. Jadi kalau siapa aktif maka pasti akan mendapatkan kesempatan yang baik. Satu hal juga, kami sudah membangun budaya untuk ada remunerasi setiap tahun itu pasti ada di akhir tahun. Ya, tahun itu bulan Desember ada remunerasi bagi teman-teman. Besaran remunerasi itu akan kita sesuaikan dengan tingkat kontribusi teman-teman, ya, tingkat kontribusi teman-teman dalam tugas-tugas tambahan yang akan kita minta dengan yang akan kita minta untuk teman-teman sampaikan, seperti yang tadi, kayak siapa membuat penelitian, siapa melakukan pengabdian, siapa membuat paper, siapa membuat buku ajar, ya, kita menilai dari situ. Yang semuanya lengkap, maka nilainya kita atur yang pasti lebih baik dari yang tidak cukup atau tidak lengkap. Kakak kira-kira hal yang perlu dibenahi di periode kedua, apa yang penting untuk kakak benahi? Ya. Target yang perlu kakak capai apa? Ya, target yang perlu kita benahi, ya, kita benarkan itu, saya kira momentum COVID ini sudah memberikan juga pelajaran kepada kita bahwa dunia memang sudah mengarah kepada dunia digital. Dan karena itu tentu aspek 5 aspek yang ada itu memang tetap akan menjadi perhatian kita, ya, tetapi juga akan kita berikan perhatian kepada sistem informasi, ya, sistem informasi yang ada di kampus, yang sudah kita bangun itu namanya Siakat e-Kampus, ya, Siakat e-Kampus Untrik. Hari ini Siakat e-Kampus Untrik itu masih dipandang atau masih dianggap sepele, ya, atau dianggap biasa-biasa. Tetapi di momentum COVID ini sangat-sangat dirasakan bahwa bukan saja infrastruktur bukan saja bangunan-bangunan yang megah, tetapi sistem informasi itu menjadi sangat penting. Dan karena itu ya kita pasti akan memberikan perhatian sebaik mungkin sehingga ke depan perangkat sistem informasi ini dapat kita gunakan sebaik mungkin untuk mendukung seluruh aktivitas organisasi maupun untuk mendukung aktivitas terdampak. Itu akan kita kasih perhatian. Hal yang berikut, saya kira di kesempatan periode ini memang tidak bisa kita sangkali bahwa aspek SDM itu juga ikut menentukan pemeringkatan. Karena itu kita akan dorong teman-teman yang sudah siap, ya. Kita akan dorong teman-teman yang sudah siap. Kita akan koordinasi dengan yayasan untuk kita bantu semester pertama. Kita dorong untuk segera melanjutkan studi ke jenjang standar 3. Jadi minimal satu program studi, satu orang harus jalan di periode ini, ya, minimal. Jadi studi lanjut. Sehingga paling tidak 4 tahun mendatang itu ada sekitar 11 orang tambahan yang sedang studi lanjut S3.
di samping biaya beasiswa luar yang nanti dibangun. Iya, beasiswa saya kira saat ini sudah sangat banyak ya, beasiswa dari pemerintah melalui LPDP dan Budi DN ya, beasiswa unggulan dosen dalam negeri ya, itu sudah sangat terbuka dan tidak sulit untuk diakses ya, tidak sulit untuk diakses. Tetapi syaratnya memang harus kuliah dulu, dan karena itu kita pasti bantu untuk semester pertama dan semester kedua kalau memang itu diharuskan, sambil kita dorong juga untuk mereka bisa akses beasiswa. Sehingga kalau dapat ya tadi 4 tahun atau 5 tahun mendatang itu ada sekitar 11 orang ya, 11-12 orang yang sudah studi lanjut. Hal yang lain juga saya kira masih juga berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas dosen. Kita juga akan adakan berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas, baik untuk kapasitas pendidikan pengajaran maupun kapasitas riset dan pengabdian, termasuk juga untuk publikasi jurnal. Kita akan selenggarakan pelatihan yang sekiranya dapat bisa menolong dosen untuk ada peningkatan di aspek itu. Ya, itu untuk aspek SDM ya, untuk aspek SDM, untuk aspek Tridharma ya, untuk aspek Tridharma, untuk pendidikan pengajaran di periode ini saya kira kita juga akan segera menerapkan Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, bahwa ke depan mahasiswa akan diberikan kesempatan 3 semester ya, mahasiswa akan diberikan kesempatan 3 semester untuk juga bisa menimba ilmu atau mencari pengalaman atau mendapatkan kesempatan belajar dari kampus lain ya, kampus lain maupun dari dunia kerja. Jadi ke depan kita akan bekerja sama dengan, kita sudah punya konsorsium Selatan yang terdiri dari beberapa kampus IMT. Kita akan koordinasi mungkin melalui LLDT wilayah 15 untuk mahasiswa manajemen Undana misalnya, mahasiswa manajemen di UNDIP misalnya, bisa juga melanjutkan 1 semester atau 2 semester di kampus-kampus yang lain. Tergantung pilihan dari mahasiswa. Termasuk juga kalau pilihan mahasiswa mau mengambil satu SKS di dunia kerja, praktek belajar di CV misalnya, atau praktek belajar LAS misalnya, praktek belajar diving misalnya, atau untuk pemandu wisata misalnya, atau bisa praktek di mana saja, kita akan memberikan kesempatan. Dan kurikulum akan sudah dalam proses, dan saya kira nanti dalam waktu dekat mungkin kita sudah bisa kita tetapkan dan kita bisa tindak. Ini untuk peningkatan skill mahasiswa. Untuk peningkatan skill kapasitas mahasiswa. Dan kemudian yang berikut arah kampus untuk pengabdian, mendekatkan kampus untuk dekat dengan masyarakat ini ke depan ini juga akan ya terkait dengan pengabdian ya, kita akan optimalkan peran teman-teman di LPM, dan kita juga akan optimalkan peran wakil rektor yang menangani tim mahasiswa ya, yang menangani tim mahasiswa. Sehingga ke depan mahasiswa harus bisa punya kesempatan yang banyak juga untuk belajar dari masyarakat, sambil juga bisa melakukan hal-hal yang baik bagi masyarakat bersama dengan tim pengajar atau bersama dengan tim mahasiswa. Ke depan kita akan atur seperti itu, termasuk misalnya kuliah kerja nyata yang selama ini mungkin atau KBPM yang selama ini misalnya kita pusatkan di pemerintah, di kelurahan atau di desa. Ke depan kita juga mungkin bisa atur untuk KKN bukan saja di gereja, bukan saja di kelurahan atau bukan saja di desa, bisa juga KKN di gereja. Ya, mahasiswa ini KKN-nya di gereja, sehingga kita langsung menyentuh kebutuhan yang memang perlu mendapatkan pendampingan atau mendapatkan dukungan dari institusi. Sambil seperti yang saya sampaikan tadi, dengan penilaian dari DP3 tadi, kita menuntut untuk semua dosen harus punya kegiatan pengabdian. Saya kira itu akan mendorong untuk
ya pengabdian dosen juga akan bisa menjadi lebih baik. Kita berharap COVID ini juga bisa selesai sebetulnya, tapi kalaupun kondisi ini masih berkepanjangan, saya kira kita perlu mengambil langkah-langkah yang baik agar sekalipun dalam kondisi seperti ini, tapi kita tetap bisa berperan, kita bisa tetap berkontribusi bagi masyarakat. Untuk jaringan mitra kerjasama dengan dunia luar, Ya, terkait jaringan mitra, saya kira memang tidak bisa kita sangkali bahwa memang ini sangat-sangat kita butuhkan. Karena hari ini memang pembiayaan kita masih bersumber dari student body. Pembiayaan kita masih bersumber dari masyarakat ya, melalui SLT. Karena itu untuk melengkapi segala sarana dan prasarana itu masih sangat terbatas. Penerimaan dari student body itu lebih hanya untuk urusan-urusan operasional, tetapi semua infrastruktur yang kita bangun di kesempatan beberapa waktu ini tidak bisa kita sangkali bahwa itu merupakan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu kita akan terus berusaha untuk mendapatkan mitra-mitra yang ada, mitra-mitra baru, sambil yang sudah jalan tetap kita usahakan untuk kerjasama yang sudah akan berakhir. Mungkin akan ada peremajaan ya, kerjasama yang sudah berakhir. Tapi kita akan juga mencari kesempatan kerjasama baru yang sekiranya dapat memberi dorongan atau yang juga dapat memberikan sumbangan terhadap kemajuan. Kakak kemudian yang berikut wacana apakah nanti akan dibuka jurusan baru program studi baru begitu Ya. untuk periode kedua? Ya, kita tidak bisa sangkali ya bahwa ada juga prodi yang akhir-akhir ini mulai mengalami kejenuhan ya, dan saya kira banyak ada kepentingan. Saya kira juga di kesempatan terakhir ini dunia juga mulai berubah dan karena itu kita juga perlu membuka program-program studi yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini ya. Jadi sesuai dengan perkembangan saat ini kita juga perlu untuk membuka prodi itu, dan karena itu memang prodi pariwisata pasti kita akan buka. Hari ini kita sudah mulai dengan jalur minat di manajemen, tapi ke depan kita akan buka. Di samping mungkin juga kita akan buka prodi yang berhubungan dengan energi terbarukan ya, kita gabung dengan teknik atau bergabung dengan fakultas MIBA misalnya. Nanti kita akan atur karena kecenderungan sekarang memang ada juga kebutuhan seperti itu. Ada banyak fasilitas yang dibangun, tapi begitu selesai pekerjaan, selesai proyek dia rusak dan tidak ada perawatan dan lain-lain. Saya kira ini juga ada kebutuhan. Apakah itu program studi vokasi atau akademik, nanti kita sesuaikan. Tidak harus dia sarjana, bisa saja D3 atau bisa saja D1 atau D2. Di samping itu kita juga akan optimalkan BLK yang sudah ada, kita akan usahakan untuk peran dari teman-teman pengelola bisa kita optimalkan sehingga kesempatan untuk belajar bagi SDM alor maupun mahasiswa khususnya itu bisa terjadi ya di BLK kita. Terkait dengan program studi yang lain, saya kira nanti akan ada survei dulu. Di mana yang paling dibutuhkan? Apakah itu marketing online misalnya, atau seperti apa? Nanti kita akan adakan riset di awal periode ini, sehingga hasil riset itu juga yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk pembukaan. Pariwisata ini nanti fokusnya apa begitu? Ya, pariwisata itu fokusnya untuk mendukung pariwisata berbasis masyarakat. Jadi ke depan kalau dapat SDM kita ya bisa saja digunakan atau bisa saja dipakai di hotel atau di fasilitas pariwisata, tetapi sedapat mungkin mereka juga punya kemampuan untuk membangun usaha pariwisata sendiri. Anggaplah misalnya kalau ada satu adik kita yang kuliah di Untrip, tinggalnya di Pantai Daerah misalnya, minimal dia bisa kelola rumah dia menjadi
menjadi tempat hunian yang bisa menjadi sumber penerimaan bagi dia dan keluarga. Saya kira kita orang Alor punya budaya di setiap rumah itu budaya, tapi sudah menjadi tradisi kita bahwa kita membangun rumah itu ada kamar di depan yang selalu kita sisihkan untuk itu kamar tamu kan biasa. Nah paling tidak ada anak di rumah itu ketika dia paham dia bisa jual kamar itu sampai ke luar negeri dengan layanan berwisata lah, ya. Dia bisa atur bagaimana orang misalnya dari Swiss sampai datang ke Alor bisa rasakan bagaimana makan jagung titi dengan air panas barangkali, bagaimana makan jagung ketema, bagaimana orang potong kebun misalnya. Itu hal-hal yang coba kita akan rasakan. Sehingga pariwisata SDM yang kita bangun nanti adalah SDM yang bisa mengelola pariwisata yang berbasis masyarakat. Kakak ketua GAMKI periode tahun berapa? Ya, saya ketua GAMKI periode saya tahun 2006-2010. 2006 Sekretarisnya? Ya, sekretaris waktu itu Ibu Yoka Sal. Oh, Ibu Yoka ya? Ya, sekretaris 4 tahun waktu itu. 4 tahun. Setelah kakak baru Ibu Lim. Ya, betul. Setelah GAMKI lanjut terus pemuda. Iya, pemuda klasik. Pemuda klasis baru Om Yeri ganti. Baru Om Yeri ganti.